Megiddo dan Samaria jatuh, penduduknya dipindahkan secara massal. Fenisia, pelabuhan-pelabuhan emas seperti Tirus dan Sidon dipaksa tunduk sebagai negara vasal. Babilonia, kerajaan tua itu, ditaklukkan dan dijadikan bagian dari Asyur dengan cerdas melalui diplomasi dan kekuatan militer. Tiglath-Pileser bukan hanya seorang prajurit, tetapi arsitek kebijakan deportasi massal. Ia memindahkan kelompok-kelompok penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menghindari pemberontakan, menciptakan Asyur yang multietnis tapi terkendali. Bab 4, Dewa, Kekuasaan, dan Duri di Tahta. Walau digdaya di medan perang, Tiglath-Pileser tetap sadar akan peran para dewa. Ia memperluas kuil dewa Asyur di Kalhu, Nimrud, dan mempersembahkan kemenangan-kemenangannya di relief bata, ukiran-ukiran yang masih bisa ditemukan hingga kini di reruntuhan Asyur. Namun di balik kejayaan itu, usia menekan tubuhnya. Pada tahun 727 sebelum Masehi, Tiglath-Pileser III wafat. Ia meninggalkan kerajaan yang lebih kuat, lebih luas, dan lebih terkonsolidasi daripada sebelumnya. Tahtanya diwarisi oleh putranya, Shalmaneser V, namun tak ada yang bisa menandingi kegeniusan ayahnya. Epilog, warisan abadi singa Asyur. Tiglath-Pileser III dikenang sebagai arsitek kekaisaran Asyur baru, pembaharu sistem pemerintahan dan militer, penakluk besar, dan dewa perang bagi rakyatnya. Ia tidak hanya membangun kekaisaran, tetapi cara berpikir baru tentang bagaimana menaklukkan dan mengatur. Di dinding istana Kalhu, ukiran dirinya masih tampak gagah, berjanggut rapi, mata tajam menatap ke kejauhan mengenakan mahkota perang. Seorang raja yang tidak menunggu ramalan tetapi menulis sendiri takdirnya dengan darah dan besi. Beberapa pencapaian utama Tiglath-Pileser III. 1. Mereformasi sistem administratif Asyur menjadi sentralistik. 2. Membentuk tentara profesional tetap pertama dalam sejarah Asyur. 3. Menaklukkan Aram, Fenisia, Israel, dan Babilonia. 4. Memulai sistem deportasi massal penduduk untuk kontrol wilayah. 5. Memperkuat jalan militer dan sistem logistik kekaisaran. 6. Menumbangkan kekuatan para gubernur lokal yang memberontak. 7. Meningkatkan kekuatan diplomasi dan intelijen dalam kebijakan luar negeri. 8. Meninggalkan prasasti dan ukiran yang menggambarkan kejayaan kekuasaannya. Tiglath-Pileser III, singa besi dari Asyur. Bab 5. Bayang-bayang di balik mahkota. Meski kekuasaannya tampak mutlak, tidak semua di istana Kalhu menyambut kejayaan Tiglath-Pileser dengan sukacita. Di balik dinding-dinding megah istana, para pendeta tua dari Babel membisikkan kutukan dalam bahasa kuno. Di ruang-ruang gelap tempat penasihat berkumpul, bisik-bisik pengkhianatan tumbuh seperti jamur di malam lembab. Namun raja tahu, ia tahu tidak semua tunduk karena cinta. Banyak yang tunduk karena takut. Tapi itulah dunia yang ia bentuk sendiri. Dunia di mana kekuasaan dibangun di atas kehendak baja, bukan kasih sayang. Pada suatu malam musim panas,